Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan. Karena saya ada kegiatan, jadi teman-teman bisa melihat video ini, kemudian kalian bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi yang nanti dijelaskan. Baik, biar tidak terlalu lama, akan saya jelaskan. Yaitu untuk sesi bagian hama, yaitu yang pertama yaitu tentang pengenalan serangga hama benih dan pasca panen. Ini ada bagian pertama, jadi nanti ada bagian kedua. Nah, untuk bagian pertama ini nanti ada 10 spesimen yang rekan-rekan sekalian bisa gambar untuk mengenal tentang serangga hama yang seringkali menyerang pada benih ataupun pasca panen. Hama benih dan pasca panen sebenarnya di kuliah sudah dijelaskan, tapi ini hanya penguatan untuk mengenalkan bahwa serangga-serangga ini ada dan kalian harus mengenalnya seperti itu. Jadi hama benih dan pasca panen itu menimbulkan kontaminasi. Jadi biasanya kalau ekspor seperti itu tidak boleh ada yang namanya kontaminasi. Adanya kontaminasi sedikit saja nanti ada reject atau ditolak di negara pengimpornya tersebut. Kemudian hama benih dan pacapan ini juga menyebabkan susut bobot pada bahan simpan. Nah, biasanya hama dan penyakit benih ini umumnya ukurannya sangat kecil sehingga mudah terbawa oleh bahan simpanan. Contoh dari hama benih itu dari ordo Coleoptera. Umumnya yang dominan adalah dari ordo Coleoptera atau kelompok kumbang-kumbangan, sedangkan kelompok kupu-kupu, kelompok tungau itu relatif sedikit. Untuk dari kelompok kumbang-kumbangan atau ordo Coleoptera itu ada famili Tenebrionidae, Bostricidae, Curculionidae, Anomidae, Dermestidae, dan sebagainya. Untuk Lepidoptera ada Pirellidae, kemudian Gelehidae. Nah, yang pertama yaitu yang perlu kalian kenal adalah Tribolium castaneum atau red floor blighter. Ini nama umumnya, nama umum untuk di luar sana. Nah, ini dari ordo Coleoptera, famili Tenebrionidae. Ini seringkali ditemukan di bahan simpanan seperti tepung atau bubuk-bubuk. Misalkan ada beras yang sudah menjadi bubuk-bubuk seperti itu, pecahan-pecahannya ini seringkali ditemukan. Beras, padi, gandum, dan sebagainya. Ini seringkali ditemukan karena ini termasuk kelompok hama sekunder yang tidak menyerang pada biji-bijian utuh. Jadi yang diserang adalah biji-bijian atau komoditas yang sudah tidak utuh lagi. Yang selanjutnya yaitu ada lesser mealworm atau Alpitobius diaparinus, Coleoptera tenebrionidae juga. Nah, ini di peternakan ini seringkali menjadi hama utama karena dia bisa menjadi vektor penyakit virus atau penyakit gumbovirus. Kumbang ini dikenal juga dengan kumbang Frankie. Jadi kumbang Frankie ini membawa virus dan seringkali berada di celah-celah di peternakan, misalnya peternakan ayam. Nah, kemudian dia menyerang virusnya nanti akan menyebabkan seperti meler seperti itu. Jadi ingusan, nah tikusnya nanti tidak lama akan mati. Ini kumbang Frankie yang kedua. Yang ketiga selanjutnya adalah depressed floor beetle atau Palorus subdepressus. Tenebrionidae juga. Jadi sebenarnya Tenebrionidae ini hama yang dominan dan cukup banyak ditemukan menjadi hama pasca panen. Untuk Palorus ini seringkali ditemukan menyerang pada gandum dan oat. Selanjutnya ada yellow mealworm atau Tenebrium molitor. Tenebrium molitor ini
Mungkin teman-teman sudah sering menemukannya banyak di, tukang-tukang burung. Jadi tukang-tukang burung itu menjual ulat hongkong, kalau kalian ketahui. Di ulat hongkong itu larvanya sering digunakan sebagai pakan burung. Nah, ini untuk imagonya seperti ini. Ukurannya cukup besar, lebih dari, sekitar 1 sentian. Ini juga dari famili Tenebrionidae, ulat hongkong. Selanjutnya ada Cadel beetle, Tenebroides maurnicus, Coleoptera troglossidae. Nah, untuk Tenebroides ini banyak ditemukan menyerang pada biji-bijian. Nah, ini umum sekali ditemukan menyerang biji-bijian, entah biji-bijian apa saja. Itu umumnya serealia. Jadi menyerangnya bisa biji jagung, biji gandum dan sebagainya, atau kacang-kacangan dan sebagainya. Meswifil Cytophilus siamais. Jadi ini sebenarnya ada dua, Cytophilus siamais dan Cytophilus oryzae. Keduanya, oryzae maupun siamais, umumnya ditemukan menyerang tidak hanya pada jagung saja atau beras saja, tapi bisa menyerang keduanya. Jadi Cytophilus siamais ini, meskipun namanya siamais, itu juga banyak ditemukan menyerang pada padi, beras, seperti itu. Ini kelompok Weevil atau kumbang moncong. Weevil itu kumbang moncong. Ini Coleoptera curculionidae. Jadi ciri khasnya ini berada di moncongnya ini, bagian moncongnya. Kemudian ada Azuki bin Weevil, Callosobruchus chinensis, Coleoptera grusidae. Ada juga yang menyebutkan dia termasuk famili Chrysomelidae. Jadi bisa kalian menuliskan nanti familinya Brucidae atau Chrysomelidae, keduanya benar. Dan ini umumnya serangga yang betina umumnya itu memiliki ukuran tubuh yang lebih besar, sedangkan jantan umumnya lebih ramping. Kenapa betina itu umumnya lebih besar? Karena dia harus mengandung banyak telur-telur di dalam tubuhnya, sehingga dia membutuhkan ruang yang lebih besar dibandingkan jantan. Ini kalau Callosobruchus ini banyak ditemukan menyerang pada kacang-kacangan, umumnya seringkali ditemukan pada kacang hijau, tapi tidak menutup kemungkinan juga menyerang kacang tunggak, kacang merah, dan sebagainya. Kemudian Cavy bin Weevil, Aracerus fasciculatus, itu Coleoptera antribidae. Nah, ini menyerang pada kopi, ini hama utama pada kopi, pada kakao, ini seringkali ditemukan menyerang pada kedua komoditas tersebut. Ini hama utama pada kopi dan kakao. Jantan, betina, nah umumnya untuk betina ukurannya lebih besar. Kemudian ada cigarette beetle yang nomor 9, Lasioderma sericon. Jadi namanya dia adalah cigarette beetle, kumbang rokok. Jadi dia menyerang pada tembakau kering yang sudah disimpan seperti itu. Nah, ini banyak ditemukan menyerang pada tembakau-tembakau yang sudah disimpan tersebut. Jadi kalau ada yang suka merokok, kemudian disimpan rokoknya, nanti lama-kelamaan kumbang ini akan datang karena dia menyukai bau dari tembakau. Ini dari famili Anobidae atau Petunidae. Nah, yang terakhir, ini ada drugstore beetle, Stegobium paniceum. Nah, ini biasanya ditemukan menyerang pada biskuit atau roti, seperti itu. Ini jadi hama yang menyerang pada bahan simpanan seperti biskuit dan roti. Ini Coleoptera anobidae. Ukurannya relatif sangat kecil. Jadi hanya ini di sini aja setengah mili, artinya ini hanya sekitar 1,5 milimeter. Jadi ukurannya kecil sekali, dan hama pasca panen ini seringkali menjadi hama yang atau organisme yang jarang diamati.
Tapi ketika jumlah populasinya cukup besar, itu dia menjadi hama yang cukup merugikan. Nah, untuk tugasnya sendiri, nanti gambar serangga hama pada setiap nomor, jadi ada 10 nomor seperti itu. Ada 10 serangga yang perlu kalian kenali, gambar semua spesies serangga tersebut. Nah, di situ sudah ada contohnya, gambarnya kalian tinggal menggambar. Nah, untuk seperti bagian penyakit mungkin atau dulu pada saat kalian proteksi tanaman, kalian juga menggambar. Kenapa harus menggambar dan menggambar? Sebenarnya boleh dengan kalian memfoto, tapi karena ini sudah dalam bentuk foto, jadi kalian tidak bisa memfotonya. Kalau dulu kuliahnya konvensional, kalian bisa memfoto, kemudian memberikan deskripsi. Ini karena sudah ada fotonya, kalian di balik kalian harus menggambar, kemudian menambahkan ciri-ciri spesifik setiap spesies serangganya. Apakah misalkan tribolium, antenanya kapitat, kemudian ada Calosubrucus, antenanya misalkan seret atau sisir seperti itu. Kemudian ada yang lainnya, kepalanya tersembunyi di bawah pronotum dan sebagainya. Silakan kalian cari sendiri. Kemudian tambahkan siklus hidupnya. Apakah dari telur, larva, pupa, kemudian imago itu membutuhkan waktu misalkan 30 hari, telur ke larva misalkan 15 hari, atau larva ke pupa misalkan 20 hari dan sebagainya. Silakan kalian tambahkan. Karena praktikumnya cukup panjang, kalian bisa mengerjakan ini sekaligus. Ini sebenarnya praktikumnya dari jam 2 sampai jam 7.40, 19.40 ya. Jadi kalian bisa mengerjakan sekaligus dan kalian bisa mengumpulkan besok. Kemudian yang terakhir adalah produk bahan simpanan yang diserang masing-masing spesies serangga. Misalkan tadi tribolium yang diserang adalah komoditas yang sudah tidak utuh. Jadi misalkan ada beras yang tidak utuh, itu menjadi produk yang bisa menjadi makanan utama dari tribolium seperti itu. Kalau Subrucus misalkan itu produk simpanan yang diserang adalah misalkan kacang-kacangan, kacang hijau, kacang tanah, kemudian ada kacang panjang dan sebagainya. Jadi kalian tambahkan 3 komponen tersebut, silakan kalian kembangkan sendiri karena sekarang metodenya adalah online seperti itu, kalian bisa lebih mengeksplor browsing sebebas mungkin, tapi kalian harus ada aturan yang perlu dipahami, yaitu aturan berdasarkan waktu. Karena jika misalkan kalian tidak dibatasi waktu, kalian juga nanti ujung-ujungnya mengerjakannya H-1 juga. Jadi dari saya, sebaiknya kalian mengerjakan hari ini, maksimal besok dikumpulkan. Batas terakhirnya adalah besok, seperti itu. Untuk itu dari saya sekian, terima kasih. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, silakan melalui WA grup yang sudah dibuat. Kalau ada yang bingung, silakan chat ke saya pribadi atau kalian bisa tanya ke kakak asisten. Untuk itu terima kasih, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.